Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan nama saya Hafizah Kusma Bintang Siregar dengan NIM 142230431 dari kelas Manajemen Risiko EAG. Nah, di sini saya ingin memaparkan jawaban dari evaluasi tengah semester. Untuk yang pertama itu perusahaan yang saya pilih adalah PT Barito Pasifik Tbk atau dengan kode saham BRPT yang dimana perusahaan ini adalah perusahaan besar di Indonesia yang awalnya fokus di sektor kehutanan dan perkayuan. Nah, seiring berjalannya waktu, perusahaan ini mulai mengembangkan bisnisnya di bidang energi dan industri. Lewat anak perusahaannya, Barito Renewable, perusahaan ini mengelola pembangkit listrik panas bumi dengan kapasitas total sekitar 886 megawatt. Nah, Barito Pacific ini juga bekerja sama dengan Indonesia Power atau anak perusahaannya PLN untuk membangun proyek Java 9 and 10, yaitu pembangkit listrik tenaga uap berteknologi tinggi dengan kapasitas 2 kali 1000 megawatt. Nah, proyek ini tuh dirancang agar lebih efisien dan ramah lingkungan. Selain itu, PT Barito Pasif ini juga memiliki saham pengendali di PT Chandra Asri Petrochemical Tbk atau CAP, yaitu perusahaan petrokimia terbesar dan satu-satunya yang terintegrasi di Indonesia. Nah, melalui perusahaan ini, Barito Pacific itu bisa memproduksi berbagai bahan kimia dasar yang digunakan untuk membuat plastik, karet, dan produksi industri lainnya. Jadi singkatnya itu, Barito Pacific adalah grup industri besar Indonesia yang awal mulanya itu dari bisnis kehutanan, lalu berfokus di petrokimia dan energi terbarukan saat ini dan terus berkembang di properti serta investasi industri lainnya. Nah, untuk selanjutnya ada identifikasi resiko BRPT serta tingkat likelihood dan impact-nya. Yang pertama, untuk risiko kepatuhan atau compliance risk, yang pertama ada risiko regulasi lingkungan dan limbah. Di sini Barito Pasifik wajib mematuhi regulasi pengelolaan limbah B3, emisi, dan air limbah. Nah, kegagalan mematuhi peraturan ini bisa menyebabkan sanksi dan penutupan fasilitas. Nah, untuk likelihood itu posisinya ada di possible dan untuk impact-nya ada di safer. Lalu yang kedua, untuk risiko kepatuhannya ada risiko ketidakpastian hukum dan pajak, khususnya di proyek Star Energy. Di Star Energy ini dia tengah menghadapi ketidakpastian dalam aturan pajak dan kewajiban bayar bonus produksi untuk proyek panas buminya mereka. Untuk tingkat likelihood-nya itu ada di possible dan impact-nya ada di moderat. Lalu ada risiko pengendalian atau control risk. Nah, di sini yang pertama ada risiko nilai tukar dan suku bunga. Sebagian besar utang dan pendapatan perusahaan itu dalam USD. Nah, sementara biaya operasionalnya itu banyak dalam rupiah. Jadi, fluktuasi kurs itu dapat berdampak besar pada arus kasnya nanti. Nah, untuk tingkat likelihood-nya ada di posisi likely dan untuk impact-nya itu ada di safer. Yang kedua ada gangguan operasional pabrik. Di sini fasilitas CAP itu terkonsentrasi di suatu wilayah, kalau nggak salah ada di Cilegon, Banten. Jadi, eh, jika terjadi gangguan itu, misalnya ada kecelakaan atau pemadaman listrik, itu bisa menghentikan produksi. Nah, untuk tingkat likelihood-nya itu di possible dan impact-nya ada di catastrophic yang lumayan tinggi. Lalu ada resiko bahaya atau hazard risk. Yang pertama itu ada resiko bencana alam dan kecelakaan industri. Pabrik dan aset energi bisa terpapar resiko kebakaran, gempa bumi, dan ledakan bahan kimia yang menyebabkan kerugian besar pada perusahaan. Nah, untuk tingkatan likelihood-nya itu ada di possible dan untuk impact-nya ada di catastrophic. Lalu untuk yang risiko bahaya selanjutnya ada risiko keselamatan dan kesehatan kerja atau K3. Aktivitas dari industri petrokimia bisa berisiko tinggi terhadap kecelakaan kerja dan paparan bahan kimia yang berbahaya. Nah, untuk tingkat likelihood-nya itu ada di likely dan untuk impact-nya ada di severe. Lalu resiko yang terakhir itu ada resiko peluang atau opportunity risk, yang dimana resiko ini eh, untuk PT Barito Pacific, yang pertama ada resiko pengembangan energi terbarukan atau renewable expansion. Nah,
PT Barito Pasifik ini memiliki risiko peluang ekspansi panas bumi dan energi ramah lingkungan yang sejalan dengan transisi energi Indonesia. Untuk tingkat likelihood-nya itu ada di likely, impact-nya ada di moderat. Lalu yang kedua, untuk risiko peluang ada risiko diversifikasi produk petrokimia terintegrasi. Nah, melalui integrasi hulu hilirnya dan diversifikasi produk, nah CAP ini bisa memperkuat posisi pasar dan margin keuntungan. Nah, untuk tingkat likelihood-nya itu ada di very likely dan impact-nya ada di moderat. Nah, di sini ada risk matrix untuk perusahaan eh, Barito Pacific. Yang pertama itu untuk yang paling tinggi levelnya ada di high itu ada control risk nomor 2 dan hazard risk nomor 1. Nah, yang tingkat ke bawahnya lagi ada high itu di control risk nomor 1 dan hazard risk nomor 2. Lalu ada medium high ini di compliance risk nomor 1. Dan di sini ada medium itu di opportunity risk nomor 2 dan opportunity risk nomor 1. Dan yang terakhir itu ada compliance risk nomor 2. Nah, untuk urutan risikonya itu berdasarkan analisis likelihood, impact, dan risk matrix-nya. Di sini saya memprioritaskan yang pertama yaitu risiko bencana alam dan kecelakaan industri atau hazard risk yang di mana levelnya itu high, dan yang kedua ada risiko gangguan operasional pabrik atau control risk di level high. Yang ketiga ada risiko keselamatan kerja atau K3 di level high. Risiko nilai tukar dan suku bunga ada di level high juga. Yang kelima ada risiko regulasi lingkungan dan limbah di medium high. Ada risiko ketidakpastian hukum dan pajak ada di medium. Risiko pengembangan energi terbarukan ada di medium, dan risiko diversifikasi produk petrokimia terintegrasi ini ada di medium juga. Nah, berdasarkan analisis dari tingkat likelihood dan impact-nya itu dari berbagai risiko yang dihadapi Barito Pacific, itu ada dua resiko yang menempati posisi tertinggi. Yang dimana adalah resiko gangguan operasional pabrik dan resiko bencana alam serta kecelakaan industri. Nah, keduanya ini sama-sama memiliki dampak yang sangat besar di katastrofik terhadap keberlangsungan bisnis perusahaan, terutama karena sebagian besar kegiatan operasional dan aset produksi Barito ini melalui anak usahanya PT Chandra Asri Chemical ini terkonsentrasi di wilayah Cilegon dan Serang, Banten. Lokasi tersebut itu merupakan pusat industri berat sekaligus area yang memiliki potensi resiko bencana seperti gempa bumi, letusan gunung, dan kebakaran industri. Meskipun resiko bencana alam memiliki dampak yang sama besar, perusahaan itu lebih memprioritaskan risiko gangguan operasional pabrik karena sifatnya lebih sering terjadi dan lebih dapat dikendalikan secara langsung. Nah, bencana alam itu memang bersifat ekstrim dan sulit diprediksi, namun gangguan operasionalnya itu seperti kerusakan mesin, pemadaman listrik, atau kegagalan sistem produksi merupakan kejadian yang lebih mungkin terjadi. Maaf, bencana alam itu memang bersifat ekstrim dan sulit diprediksi, namun gangguan operasional seperti kerusakan mesin, pemadaman listrik, atau kegagalan sistem produksi itu merupakan kejadian yang lebih mungkin sering terjadi atau possible to likely, dan bisa menimbulkan kerugian besar secara langsung. Selain itu, gangguan operasional seringkali menjadi efek lanjutan dari bencana alam. Nah, artinya itu ketika bencana terjadi, yang paling terdampak itu adalah fungsi operasionalnya pabrik. Mulai dari kerusakan fasilitas, terhentinya produksi, hingga penurunan kapasitas pasokan bahan baku pasokan bahan baku. Nah, dengan demikian, mengendalikan resiko operasional itu juga berarti memitigasi sebagian resiko akibat bencana alam. Nah, hal ini juga ditegaskan dalam prospektus prospektus Barito Pasifik tahun 2001 yang di mana itu ada di sini. eh, ini adalah prospektus
prospektus Barito Pacific tahun 2021 yang udah menjelaskan resiko-resiko usahanya mereka. Nah, ada resiko utama, resiko terkait kegiatan usaha, dan lain-lain. Dari risiko umum, resiko investasi. Nah, di situ eh, perusahaan itu menyebutkan bahwa kegiatan operasional CAP ini sangat bergantung pada faktor-faktor di luar kendali CAP yang dapat menyebabkan gangguan atau penghentian produksi secara tidak terjadwal. Nah, selain itu, disebutkan pula bahwa pabrik produksi CAP ini terletak dalam suatu daerah geografis yang dapat mengalami dampak material apabila terjadi kecelakaan atau bencana alam di area tersebut. Pernyataan ini tuh menunjukkan bahwa Barito Pacific tuh sudah menyadari kalau adanya hubungan langsung antara gangguan operasional dan risiko bencana. Lalu, untuk mengantisipasi risiko tersebut, perusahaan itu telah mengambil beberapa langkah konkret. Nah, seperti CAP menjalankan pemeliharaan preventif dan terjadwal setiap 5 tahun sekali untuk menjaga keandalan mesin dan menghindari shutdown yang tidak terduga. Nah, perusahaan juga membangun pembangkit listrik mandiri berbasis turbin gas uap dan uap agar tetap bisa beroperasi saat pasokan energi dari PLN ini terganggu. Selain itu juga, seluruh aset utama ini sudah dilindungi dengan asuransi komprehensif, termasuk Business Interruption Insurance, yang menanggung kerugian akibat kerusakan fasilitas dan penghentian produksi. Nah, langkah ini itu bisa memperlihatkan bahwa perusahaan berfokus pada ketahanan operasional sebagai inti dari strategi mitigasi risiko. Nah, dengan mempertimbangkan hubungan sebab akibat antara keduanya, bencana alam memang menjadi pemicu utama, namun gangguan operasional ini adalah dampak langsungnya yang paling mengancam arus kas dan kelangsungan bisnis. Karena itu, risiko gangguan operasional diprioritaskan lebih dahulu tanpa mengabaikan pentingnya mitigasi bencana. Lalu fokus pada penguatan sistem operasional, cadangan energi, serta rencana pemulihan pasca bencana menjadi kunci supaya Barito Pasifik ini mampu dan dapat menjaga stabilitas bisnis meskipun menghadapi ancaman besar seperti gempa, banjir, dan kebakaran industri. Nah, di sini sudah disajikan analisis risk bautanya, yang dimana Barito Pacific ini melalui anak perusahaannya seperti PT Chandra Asri Petrochemical CAP dan Star Energy memiliki fasilitas produksi utama yang berlokasi di Cilegon, Banten, dan serta proyek panas bumi di daerah dengan potensi geologis yang aktif. Nah, area tersebut itu rawan gempa bumi, letusan gunung, banjir, dan kebakaran industri. Karena sebagian besar aset fisik perusahaan terkonsentrasi di satu kawasan, bencana alam ini bisa menimbulkan gangguan besar pada operasi, keselamatan karyawan, dan stabilitas finansial perusahaan. Nah, di sini ada hazard risk dari PT Barito Pacific. Untuk top eventnya itu ada bencana alam dan kecelakaan industri. Nah, untuk sumbernya, yang pertama itu ada lokasi geografis yang rawan gempa dan letusan gunung berapi seperti kawasan Cilegon dan Banten yang berdekatan dengan Gunung Anak Rakatau. Lalu ada kondisi iklim ekstrim, misalnya itu kayak curah hujan yang tinggi yang dapat menyebabkan banjir atau tanah longsor. Lalu source yang selanjutnya ada ledakan dan kebakaran karena adanya kepadatan industri kimia di sekitar area pabrik. Nah, untuk preventif barrier-nya itu kita bisa melakukan yang pertama adalah pemilihan lokasi dan desain fasilitas tahan gempa sesuai dengan standar industri petrokimia dari API, ISO, dan SNI. Lalu juga yang kedua itu dengan melakukan pemeliharaan rutin dan audit keselamatan atau HSE audit untuk memastikan bahwa kesiapan fasilitas itu bisa menghadapi resiko yang ekstrim nantinya. Lalu ada sistem proteksi kebakaran otomatis dan sistem alarm dini. Dan juga bisa kerjasama dengan instansi lokal seperti BNPB, BPBD, PLN, dan pemadam kebakaran. Nah, di sini
karena bencana alam dan kecelakaan industri itu ada impact-nya. Yang pertama, kerusakan fasilitas produksi utama. Nah, ini tuh bisa merusak fasilitas produksi utamanya seperti naphtha cracker, tangki penyimpanan bahan kimia, dan jaringan pipa gas. Lalu ada business interruption yang dimana itu bisa terjadinya penghentian operasi dan kehilangan pendapatan akibat downtime pabrik. Lalu ada juga impact-nya seperti cedera atau korban jiwa pada pekerja yang di area terdampak serta biaya pemulihannya ini tinggi termasuk perbaikan aset, klaim asuransi, serta kompensasi pekerja. Nah, untuk mitigasi barrier-nya itu bisa dengan yang pertama ada asuransi komprehensif yang dimana ini termasuk property damage dan business interruption insurance. Lalu ada Disaster Recovery Plan atau cadangan data dan sistem untuk melindungi data produksi dan keuangan. Lalu eh, di sini ada rencana tanggap darurat atau Emergency Response Plan yang mencakup evakuasi, pertolongan pertama, dan komunikasi krisis. Lalu yang terakhir dengan program pelatihan K3. Nah, di sini bisa dilakukan untuk simulasi evakuasi berkala untuk meningkatkan kesiapan karyawan. Nah, untuk itu penjelasannya ada di sini. Mungkin sekian yang bisa saya jelaskan. Apabila ada salah dan kurangnya, mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.